9 atau terakhir. Annallaha lam yadhkur baqiyatal makhluqin. Kenapa? Dalam surah Az-Zariyat 56 itu Allah hanya menyebut dua makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hanya jin dan manusia. Padahal makhluk selain jin dan manusia banyak dan semua juga harus ibadah. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Benda-benda mati diciptakan untuk ibadah. Binatang diciptakan untuk ibadah. Tapi kenapa yang disebut hanya dua, yaitu jin dan manusia? Apa jawabannya? Jawabannya adalah li'anna jinna wal insa mukallafun. Karena yang mukallaf hanya dua, jin dan manusia. Dengan taklif syar'i, bukan taklif jabali. Bainamal malaikatu faqad dzakarallahu anhum fi ayatin katsirah annahum la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Adapun para malaikat memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi ibadah mereka disebut ibadah jabaliyah, bukan ibadah syar'iyah. Kenapa? Apa makna jabaliyah? Jabali itu memang mereka diciptakan untuk ibadah, tidak diberi keinginan untuk menolak, membangkang, dan tidak diberi kemampuan untuk menolak atau membangkang. Kalau manusia mah diberi keinginan dan kemampuan untuk membangkang, diberi hawa nafsu. Malaikat mah enggak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat walaupun sedetik, selalu melakukan apapun yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak perintah. Enggak punya kemampuan menolak, enggak punya keinginan untuk menolak. Makanya ibadah mereka tidak dipahalai oleh Allah. Ibadah para malaikat tidak dibalas dengan surga. Karena mereka tidak diberikan penghalang, godaan, cobaan, rayuan yang seperti itu. Tidak diberi kelemahan. Malaikat tidak pernah merasakan capek, lelah, cangkel, kesel, singsiremen, kesemutan, pegal, enggak. Sekali diperintahkan sujud dari mulai diciptakan sampai kiamat sujud terus. Pegal? Enggak. Cangkel? Enggak. Lapar? Lemes? Enggak. Tidak diberi kelemahan itu. Kalau manusia sujud 10 menit enggak bisa bangun tuh. Kebas enggak? Mati rasa, singsiremen. Apa singsiremen teh? Kemasukan semut. Apa? Kesemutan. Diberi kelemahan, diberi halangan, diberi godaan, diberi hawa nafsu. Ada setan yang menggoda lagi. Kalau malaikat nggak bisa didekati setan untuk menolak perintah Allah, nggak ada. Makanya karena manusia diberi kelemahan, ada rasa malas, harorean, lemas gitu, lemah, cangkel, capek, lelah. Terus ada godaan setan, terus ada hawa nafsu, ada keinginan terhadap kesenangan dunia, ingin berleha-leha, ingin senang-senang. Kalau dengan seabrek halangan seperti itu, ada manusia yang tetap ibadah dengan hebat, itu luar biasa. Nilai ibadah manusia tersebut hebat. Walaupun kalau dibandingkan dengan kehebatan ibadah malaikat, nggak ada apa-apanya ibadah manusia. Tapi kenapa lebih bernilai? Karena manusia tetap ibadah walaupun banyak halangan, banyak gangguan, banyak godaan. Kalau malaikat sehebat itu nggak ada halangan, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa.
Makanya kalau manusia tetap ibadah, diberi reward, diapresiasi, diberi pahala berupa surga yang luar biasa. Akhir kehidupan manusia yang bertakwa ke surga. Para malaikat walaupun ketakwaan, takutnya, ibadah jauh lebih hebat dari manusia, nggak ada yang ke surga. Maksudnya nggak dibalas dengan kenikmatan surga. Ada malaikat yang ke surga, tapi bukan sebagai balasan atas amal mereka, tapi untuk melakukan tugas tertentu di surga. Membangun istana, menanam pohon, menata taman, dan seterusnya. Bukan sebagai balasan atas amalan mereka, ya. Karena itulah ketika ada perdebatan di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, malaikat atau manusia? Ini sudah menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Lalu para ulama melinci. Kalau malaikat dibanding orang kafir, orang fasik, jelas malaikat lebih utama daripada manusia. Tapi kalau dibandingkan malaikat pada umumnya dengan para nabi, para solihin, para syuhada, ini para nabi ini lebih utama. Dilihat dari segi mereka tetap ibadah dengan hebat walaupun banyak halangan, kelemahan, rintangan dan godaan, tapi tetap ibadah dengan hebat. Malaikat mah ibadah hebat nggak ada halangan. Terus dilihat dari akhir kesudahan dari kehidupan manusia yang ibadah ke surga. Seluruh yang membuat manusia bahagia tanpa batas ada di surga. Apa sih yang membuat manusia bahagia di dunia? 3 saja. Yaitu sandang, pangan, papan, pasangan. 4 kalau begitu ya, 4. Sandang, pangan, papan, pasangan. Ini kan yang membuat kita bahagia di dunia. Siapa yang memiliki rumah mewah, makan minum sudah terjamin, pasangan ada, udah bahagialah. Nah, semua itu di akhirat ada, di surga makan ada, sama dengan jenis makanan yang ada di dunia, tapi dengan kualitas yang jauh lebih hebat. Atau jangankan antara surga dengan dunia, dunia aja satu jenis makanan beragam macamnya kan. Durian, ada si montong, ada musangking, ada bawor, ada si petruk, ada apa lagi tuh, blackthorn gitu ya. Sama durian. Rasanya sama apa tidak? Beda. Harganya beda, rasanya beda. Itu baru di dunia sama-sama durian. Apalagi di akhirat. Ada durian di akhirat ya pasti ada lah. Tapi kualitas, rasa, segala macam aromanya nggak ada bandingan dengan di dunia. Wanita, sama-sama wanita, tapi wanita Sunda, Jawa, bule, negro kan beda-beda ya, beda-beda. Di akhirat ada wanita dengan kualitas uang tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Nggak ada yang jelek di sana. Kalau di sini kita banyak yang jelek nih. Makanya banyak wanita, tapi kita milih calon teh bingung. Nggak ada yang kepilih. Ada yang begitu? Ada yang kepilih fisiknya, attitude-nya nggak kepilih, gitu ya. Ada yang bagus attitude-nya, fisiknya bagus, ada masalah, terjerat pinjol umpamanya, nggak kepilih, macam-macam tuh. Selalu ada kekurangan. Di surga nggak ada kekurangan. Karena itulah maka walaupun selain jin dan manusia diciptakan untuk ibadah dengan caranya masing-masing, tapi ibadah mereka ibadah jabaliyah. Jabaliyah itu memang diciptakan untuk itu, tak punya keinginan dan kemampuan menolak, tidak memiliki kemampuan untuk mendurhaka, enggak. Adapun manusia diberi keinginan, diberi kemampuan untuk durhaka, tapi tidak durhaka, dilaksanakan, berarti ini hebat.
Allah berfirman tentang para malaikat dalam Fussilat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kalau mereka manusia takabur tidak mau ibadah, ketahuilah sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah selalu bertasbih malam dan siang tanpa lelah. Kalau kita berzikir terus beribuan kali lelah, baca Quran terus seharian capek, sholat semalaman lelah, saum tiap hari lelah, lemes. Malaikat nggak diberi kelemahan itu, ya. Termasuk benda-benda mati ini ibadah dengan caranya masing-masing, tasbih dengan bahasa masing-masing, cuma kita nggak faham. Kitab yang ada di hadapan saya ini bertasbih dengan bahasanya, kita nggak faham, tidak terdengar, ditompokkan karena kuping kita nggak kedengaran, tapi ini tasbih. Kata siapa? Allah yang menyatakan. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra 44, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tak ada sesuatu pun makhluk termasuk benda mati kecuali mereka bertasbih memuji Allah, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Meja ini bertasbih, bahkan tubuh kita sendiri bertasbih, tapi kita sendiri tidak mendengar, tidak faham. Mereka ibadah dengan cara masing-masing, dan ibadahnya ibadah jabaliyah, karena jabaliyah tidak dipahalai. Ibadah yang dilakukan oleh manusia dan jin disebut ibadah syar'iyah. Ibadahnya itu sesuatu yang disyariatkan, yang wajib kita lakukan. Kita diberi kemampuan untuk melakukan atau untuk menolak, diberi keinginan untuk melakukan atau menolak. Kalau orang seperti makhluk seperti kita diberi keinginan untuk menolak, diberi kemampuan untuk menolak, tapi tidak menolak, kekeh melaksanakan perintah dengan berkualitas, ini prestasi yang hebat. Makanya layak untuk diberi reward atau apresiasi, balasan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Inilah 9 faidah yang kita ambil dari surah Az-Zariyat ayat 56 tadi.